Sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Truk yang sudah ditinggalkan sopir dan kernetnya tersebut akhirnya meledak setelah sempat terseret 50 meter. Lagi-lagi sebuah ritual spiritual memakan korban. 3 orang tewas di Danau Cigudeg, Bogor, Jawa Barat diduga terlibat ritual pengobatan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Inilah detik-detik sebuah truk kontainer tanpa muatan tertabrak kereta berantas jurusan Jakarta Blitar di Semarang, Jawa Tengah. Truk terseret sekitar 50 meter lalu meledak saat tertabrak badan jembatan. Truk kontainer menyeberang rel sebelum pintu perlintasan ditutup, namun truk tiba-tiba mogok saat berada di tengah rel. Sopir truk dan kernet langsung lari menyelamatkan diri ketika melihat kereta semakin mendekat. Tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan. Saat kecelakaan, kereta api berantas membawa 626 penumpang, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Detik-detik sebelum kecelakaan, masinis dan asisten masinis mengarahkan seluruh penumpang yang berada di gerbong terdepan untuk pindah ke gerbong belakang, sementara keduanya tetap berada di bagian lokomotif. Masinis dan sang asisten pun akhirnya menyelamatkan diri dari lokomotif yang terbakar hebat. Terkait kejadian dan Anda menyelamatkan diri itu seperti apa sih? Yang kobaran api belakangnya itu yang beredar di media sosial, Mas. Tuhan yang tahu aja. Oh, jangan Mas. Sedikit aja Mas, sedikit aja Mas. Gimana Mas? Mas, banyak tanya-tanya terkait Anda. Kasih bantuan. Ya. Pasca kecelakaan, PT KAI langsung melakukan evakuasi. Kepala lokomotif yang keluar jalur jembatan Banjir Kanal Barat dikembalikan ke jalur rel kereta api. 2 jalur kereta api juga sudah bisa dilalui dengan kecepatan yang dibatasi. Jalan ini tinggi karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan yang untuk melintasi di daerah lintasan ini. Low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Yang anjlok ini nanti kita pakai kren. Gubernur Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Kadaop dan Dirut Kereta Api serta Direktur Keselamatan untuk mengecek kondisi jembatan yang mengalami pergerakan. Supir dan kernet truk akhirnya menyerahkan diri usai menenangkan diri ke rumah kerabat. Dari hasil pemeriksaan, sopir mengaku baru 2 kali melewati jalan Madukoro. Selanjutnya, polisi akan memeriksa masinis, asisten masinis, serta petugas palang pintu. Warga Dusun Kelor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, digembarkan penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di aliran Sungai Bedok. Kuat dugaan korban tewas akibat dibunuh dan mayatnya dimutilasi oleh pelaku sebelum dibuang di lokasi ini.
Bagian tubuh korban dibuang oleh pelaku di 5 titik yang berbeda sejak awal ditemukan. Korban yang diduga berasal dari Pangkal Pinang, Riau ini merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Sebelum ditemukan dalam kondisi termutilasi, korban sempat dilaporkan hilang di Polsek Kasihan, Bantul. Kita siap apapun yang terjadi, hal yang terburuk apapun kita terima. Kalau memang itu benar dia, ya kita pun mau bawa dia pulang ke Bangka, apapun bentuknya. Setelah sempat buron, kedua pelaku akhirnya ditangkap di persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan polisi, terungkap korban dan pelaku ternyata saling mengenal. Sampai saat ini pelaku sudah ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, kemudian akan dilakukan pemeriksaan intensif terkait dengan motif, kemudian perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Usai ditangkap, polisi langsung menggeledah rumah kontrakan pelaku di Sleman. Di rumah kontrakan pelaku inilah, korban diduga dibunuh lalu dimutilasi. Menurut pemilik kontrakan, sejak 7 bulan lalu, pelaku dikenal pendiam dan tidak bersosialisasi dengan lingkungan. Katanya kesehariannya nggak tahu ya Pak? Nggak tahu, itu kalau saya itu ketemu orangnya aja belum pernah. Apalagi kesini. Kalau katanya kesibukannya itu kerjanya di kuliner Jalan Kaliurang. Jadi kalau mangkat pagi pulang malam. Ya, cuma istirahat di situ. Polisi menyebut ada kegiatan kekerasan berlebihan yang dilakukan bersama-sama antara kedua tersangka dan korban mutilasi. Korban lalu tewas dan kedua tersangka panik hingga memutilasi untuk menghilangkan jejak. Kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Para ibu ini berdiri mengantri dengan resah dan gelisah. Siapa yang tidak kaget jika tiba-tiba ditagih hutang pinjaman uang dengan jumlah hingga jutaan rupiah? Padahal mereka merasa tak pernah meminjam uang. Nama mereka tiba-tiba masuk dalam daftar tagih Lembaga Pembiayaan Permodalan Nasional Madani atau PNM. Kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Karena ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu, berjanji. Kasus ini terbongkar ketika salah satu warga menerima surat penagihan dari PNM. Merasa tidak pernah melakukan pinjaman, korban melakukan klarifikasi ke pemberi pinjaman. Ternyata kakak korban dipalsukan dan digunakan untuk melakukan pinjaman. Aparat desa lalu mengumpulkan dan mendata warga setelah menerima laporan banyak warga mendadak ditagih pinjaman fiktif. Hasilnya, lebih dari 400 warga dari 6 RW menjadi korban. Desa menghadirkan dari pihak PNM-nya sama PRT PRW untuk mengklarifikasi tentang kejadian yang ada di masyarakat. Kini kasusnya tengah diselidiki polisi karena diduga ada oknum yang mencuri data pribadi warga. Rekonstruksi pembunuhan perempuan dalam kantong plastik di Cijerah, Kota Bandung berlangsung ricuh. Penjamret ini berhasil ditangkap warga saat mencoba menjamret seorang pelajar SMP. Warga di wilayah Kali Abang yang emosi terus melakukan aksi main hakim sendiri. Dua pelaku yang berhasil diamankan akhirnya diserahkan ke polisi.
Terduga pelaku pencurian ini nekat naik ke atas atap warung saat akan melarikan diri. Pelaku kebingungan saat akan kabur lantaran warga sudah ramai menunggu di bawah. Pelaku pencurian di wilayah Palmerah ini akhirnya ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Diduga dalam pengaruh alkohol, 2 kelompok pengunjung tempat hiburan malam terlibat kericuhan. Kericuhan sempat dilerai pengunjung lain dan petugas keamanan setempat, namun kericuhan terus berlanjut hingga ke parkiran. Korban akhirnya melaporkan aksi penganiayaan ini ke polisi. Korban menyebut tak mengenal dan merasa tidak memiliki masalah dengan para pelaku. Bentrok antar 2 kelompok ini terjadi di kawasan Mangga Besar. Kericuhan ini bermula saat 2 rombongan berpapasan di jalan. Sejumlah pedagang di sekitar lokasi mengaku khawatir menjadi sasaran keributan. Masa yang bertikai akhirnya dilerai warga sekitar. Rekonstruksi pembunuhan perempuan dalam kantong plastik di Cijerah, Kota Bandung berlangsung ricuh. Keluarga korban yang menyaksikan proses rekonstruksi berusaha menyerang tersangka. Anggota keluarga juga sempat menghalangi mobil polisi yang membawa tersangka. Pelaku curanmor di Pasar Winongan ini jadi bulan-bulanan masa lantaran tertangkap tangan saat melancarkan aksinya. Pelaku dipergoki oleh korban yang memarkirkan motornya di tengah pasar. Korban langsung berteriak saat melihat motornya akan dibawa kabur oleh pelaku. Warga yang terkejut pun berdatangan untuk menangkap pelaku. Kericuhan ini terjadi saat polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Surabaya hendak mengeksekusi sebuah rumah mewah di kawasan Sutorejo Timur, Surabaya. Masa pendukung dan kuasa hukum dari pemilik rumah terlibat saling dorong dengan polisi dan juru sita yang akan melakukan eksekusi. Meski mendapat perlawanan, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya tetap masuk ke dalam rumah dan melakukan pengosongan. Warga komplek RRI Jalan Antena 3 ini berhasil menangkap 4 pencuri motor yang beraksi di siang bolong. Penangkapan bermula saat petugas keamanan memergoki pelaku melalui CCTV. Satpam langsung menghadang dengan memukul pakai kayu. Satpam akhirnya berteriak karena pelaku mencoba melawan dan kabur. 1 pelaku berhasil kabur, namun 3 lainnya diikat warga dan diserahkan ke polisi. Berikut barang bukti senjata api. Ini adalah detik-detik petugas menangkap ular piton sepanjang 4 meter. Diduga ular masuk ke permukiman warga pasca banjir hingga bersembunyi di dalam gudang. Warga yang ketakutan pun histeris saat ular mencoba kabur.
Suara merdu Cakra Khan ini hadir di ajang America's Got Talent. Cakra menyajikan lagu No Woman No Cry setelah sempat diinterupsi oleh Simon. I didn't like the track though. Setelah menyanyikan lagu yang populer dibawakan Bob Marley, Cakra akhirnya mendapat standing ovation dari keempat juri. Cakra Khan akhirnya berhasil menaklukkan panggung untuk bersaing di babak lanjutan America's Got Talent. Tim gabungan mengevakuasi 3 orang yang tewas saat menjalankan ritual pengobatan. Tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Bogor ini berupaya keras untuk mengevakuasi 3 orang yang tewas di Danau Kuari Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ketiganya diduga kuat tewas saat menjalankan ritual pengobatan. Setelah memakan waktu 7 jam, ketiga korban ditemukan pada kedalaman 5 meter dari permukaan danau. Korban pertama ditemukan berinisial DP, berusia 20 tahun, lalu korban kedua dengan inisial BS, usia 22 tahun, dan yang terakhir CP, berusia 25 tahun. 7 orang mengadakan pengobatan spiritual ya. Pengobatan spiritual 7 orang, dan tenggelam 3 orang. Penemuan pertama kurang lebih 1 meter ya, jarak berdekatan. Dan korban yang ketiga pun sama, kurang lebih 1 meter. Jadi setelah evakuasi, si korban dilarikan ke puskesmas setempat untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari penemuan jenazah dan memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan AN menjadi tersangka. Pelaku dinilai lalai lantaran menjadi penyebab kematian dari 3 orang murid spiritualnya. Semua bermula saat pelaku membawa salah seorang korban yang memiliki gangguan jiwa untuk melakukan pengobatan spiritual. Namun korban terpeleset ketika berada di pinggir danau. 2 orang rekan korban mencoba menolong, namun naas keduanya ikut tenggelam ke dasar danau. Kami penyidik Satreskrim Polres Bogor telah menetapkan 1 orang berinisial AN umur 51 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan meninggal dunia. Yang bersangkutan pengakuannya kepada kami memang berperan sebagai pengobat tradisional atau guru spiritual yang biasa mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit. Kasus ritual maut yang memakan korban jiwa di Bogor bukanlah satu-satunya yang terjadi. Berikut beberapa kasus ritual yang berujung kematian. Yang masih hangat dibicarakan kasus ritual dengan tujuan memperkaya diri di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku tega membunuh 7 bayi hasil hubungan dengan putri kandungnya. Pelaku ditangkap setelah sempat kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Perbuatan bejat tersangka tega mencabuli anak kandungnya ini sendiri sejak tahun 2013 dan membunuh bayi-bayi yang dilahirkan didasari motif pesugihan. Tersangka melakukan ritual yang diajarkan guru spiritualnya agar bisa kaya raya. Kenapa? Sebabnya apa? Bisikan apa? Bisikan siapa yang nyuruh? Orang Klaten. Nyuruhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu dihamili sampai 7 kali. Perbuatan bejat itu dilakukan sejak korban berusia 14 tahun. Korban dipaksa dan diancam. Ngancam ke anakmu? Ya? Ngancam gimana? Kalau kamu yang Melapor akan saya bunuh.
Dari 7 bayi yang dibunuh, 4 adalah perempuan dan 3 laki-laki. Tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Kita ritual di Pantai Laut Selatan Payangan. Pada awal tahun 2022 lalu, 11 orang tewas terseret ombak air laut setelah mengikuti ritual di Pantai Payangan, Jember. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari tanggal 13 Februari. Dari rombongan ritual sebanyak 24 orang, 20 orang mengikuti ritual sedangkan 4 orang lainnya tidak turun ke laut. Ketua Padepokan Jati Nusantara, Nur Hasan, yang memimpin ritual, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai tersangka terbukti menginisiasi semua rangkaian kegiatan ritual tanpa mempersiapkan peralatan keselamatan. Tersangka dijerat dengan pasal 359 KUHP karena kelalaian sehingga menyebabkan kematian. Dan juga sempat menggegerkan publik kasus dukun palsu pengganda uang Wawon. Kasus Wawon yang cukup menghebohkan publik di awal tahun 2023 ini berawal dari satu keluarga yang keracunan di Bekasi, Jawa Barat. Setelah mengonsumsi kopi, 3 orang diantaranya meninggal dunia. Dari penyelidikan polisi, kematian ini akibat racun. Dalam penyelidikan ditemukan adanya praktik penggandaan uang palsu. Wawon dan kedua rekannya tega membunuh untuk menutupi praktik penipuan berkedok supranatural yang diketahui oleh korban. Yang mengejutkan, seluruh korban yang dibunuh oleh komplotan Wawon berjumlah 9 orang. Korban dibunuh untuk menutupi praktik penipuan penggandaan uang. Dari seluruh korban yang menjadi target penipuan penggandaan uang oleh komplotan Wawon, banyak diantaranya merupakan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV.